Bapak Ibu, selamat datang di workshop mini class pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Giovanni, saya adalah konsultan pajak dan direktur di Pakar Bisnis. Baik, kita langsung masuk ke materi saja. Semua sudah bisa melihat screen-nya dan sudah bisa mendengar suara saya ya. Jadi hari ini kita akan bahas secara detail tentang PPN. Apa itu pajak pertambahan nilai atau PPN? Jadi secara simpel, sebenarnya pajak pertambahan nilai itu adalah pajak yang yang akan diberikan, yang akan dibayarkan sesuai dengan setiap adanya pertambahan nilai dalam rantai peredaran barang atau jasa dari produsen ke konsumen akhir. Jadi memang namanya pertambahan nilai ini bisa dikenakan beberapa kali ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu beli dari supplier, itu sudah kena PPN. Karena Bapak Ibu adalah distributor, misalnya Bapak Ibu juga sudah mengenakan PPN, lalu end customer pun mungkin akan terkena lagi oleh PPN. Dia ini adalah jenis pajak tidak langsung, jadi pajaknya tidak distorkan oleh penanggung pajak. Di sini sebenarnya yang kita perlu luruskan adalah penanggung pajak itu adalah sebenarnya konsumen. Jadi tugas kita sebagai perusahaan itu adalah atau sebagai penjual adalah untuk menyetorkan, mengumpulkan dari konsumen dan menyetorkan ke negara. Nah, kita yang memungut dan menyetorkan ataupun melaporkan disebut dengan istilah pengusaha kena pajak. Saya garis bawahi sekali lagi bahwa pengusaha kena pajak adalah orang pribadi maupun badan usaha. Jadi entah Bapak Ibu masih sebagai usaha dagang atau sudah punya PT dan CV, tapi kalau peredaran usaha atau nilai penjualannya sudah lebih dari 4,8 miliar per tahun, Bapak Ibu wajib menjadi PKP. Tapi kalaupun Bapak Ibu belum sampai ke angka 4,8 M dan ingin mendaftarkan diri menjadi PKP juga tidak ada masalah. Silahkan saja. Sebenarnya apa sih keuntungannya menjadi PKP itu? Keuntungan menjadi PKP adalah saat kita membayar PPN ke distributor, ke supplier misalnya, kita bisa mengkreditkan pajak tersebut untuk mengurangi PPN kita sendiri. Gitu. Dan ada beberapa bidang usaha, seperti misalnya kalau Bapak Ibu mendaftarkan tender ke pemerintahan, rata-rata pasti meminta status menjadi PKP. Jadi sekali lagi, tidak semua perusahaan otomatis menjadi PKP, harus mendaftar atau akan ditentukan secara jabatan apabila omset penjualannya sudah di atas 4,8 M per tahun. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Apa sih yang dikenakan PPN itu? Atas transaksi apa yang dikenakan PPN gitu ya? Nah, dalam undang-undang ini sendiri sebenarnya yang diatur adalah apa saja yang tidak dianggap atau bukan penyerahan barang kena pajak. Jadi beberapa transaksinya adalah penyerahan BKP atau barang kena pajak kepada makelar, penyerahan barang untuk jaminan utang piutang, penyerahan barang dari pusat ke cabang atau antar cabang jika PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Jadi kalau Bapak Ibu punya beberapa cabang, sebenarnya kan setiap cabang itu wajib punya NPWP. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memilih untuk memusatkan tempat terutangnya PPN ada di pusat misalnya, jadi penyerahan antar pusat ke cabang atau antar cabang itu tidak terkena PPN. Pengalihan barang dalam rangka merger, akuisisi, dan intinya penggabungan suatu perusahaan di mana salah satu pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima adalah PKP. Yang tidak dianggap atau tidak terkena PPN lagi adalah barang hasil pertambangan dan pengoboran langsung. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci lagi. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak, itu juga nanti akan kita jabarkan lagi. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dan catering. Jadi kalau kita di restoran kita bayar 10% itu bukan PPN ya Bapak Ibu, itu adalah pajak daerah, pajak atas restoran. Yang terakhir adalah komoditas berupa uang, emas batangan, dan surat berharga. Jadi kalau Bapak Ibu berdagang barang di luar barang-barang yang disebutkan di sini atau di luar transaksi yang disebutkan di sini, maka Bapak Ibu wajib membayarkan PPN-nya apabila sudah menjadi PKP. Barang hasil pertambangan atau pengoboran langsung yang termasuk di dalam itu adalah minyak mentah, gas bumi tapi tidak termasuk LPG yang siap dikonsumsi, panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, dan sejenisnya. Di sini sudah dijabarkan. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, jadi batu bara mentahnya ya, hingga biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, nikel, perak, dan boksit. Nah, yang mau saya garis bawahi di sini adalah
Hal ini melekat pada sifatnya, yaitu sifat pertambangan atau pengeboran langsung. Jadi misalnya, perusahaan A adalah penambang batu bara. Saat perusahaan A menjual barang ke perusahaan B, maka dia tidak akan terkena PPN, barang batu bara tersebut. Tapi saat perusahaan B menjual ke perusahaan C misalnya, B adalah menjadi distributor atau menjadi middleman, dia bisa dipungut PPN-nya karena dia sudah tidak hasil dari pengeboran langsung. Berikutnya adalah barang kebutuhan pokok. Yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok di sini adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Di luar ini artinya akan terkena PPN. Bagaimana kalau Bapak Ibu misalnya seperti Indomaret atau Alfamart, minimarket yang menjual berbagai jenis barang yang tidak hanya berfokus pada barang kebutuhan pokok. Kalau seperti itu, maka seluruh barang akan dikenakan PPN. Di luar barang, jasa juga akan terkena PPN. Kecuali jasa-jasa yang disebutkan di bawah ini, yaitu jasa bidang pelayanan sosial, keagamaan, jasa di bidang pendidikan. Di sini untuk pendidikan saya tekankan bahwa pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal, tapi sayangnya kursus itu tidak termasuk di dalam bidang ini. Jasa kesenian dan hiburan, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa angkutan umum dalam negeri, dengan catatan di sini adalah angkutan umum, maka platnya adalah plat kuning, dan kendaraannya tidak disewakan dalam suatu trayek tertentu. Jadi benar-benar angkutan umum gitu ya, bukan penyewaan kendaraan. Berikutnya adalah jasa bidang pelayanan dan kesehatan medik, jasa bidang pengiriman surat dengan perangko, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, tempat parkir, telepon umum, asuransi, dan jasa keuangan. Nah, saya mau ambil contoh sebagai sebuah rumah sakit. Menurut Bapak Ibu, apakah rumah sakit akan membayar PPN atau tidak? Perlu digarisbawahi bahwa rumah sakit termasuk dalam bidang pelayanan dan kesehatan medik. Jadi atas jasa dan obat yang digunakan selama perawatan di rumah sakit, atau lebih tepatnya rawat inap, itu tidak merupakan objek PPN. Sedangkan misalnya dalam rumah sakit tersebut ada transaksi atau ada apoteknya, ada penjualan obat untuk rawat jalan, obat tersebut akan terkena PPN. Karena tadi di konteks barang tidak kena pajak, tidak ada disebutkan mengenai obat. Berapa tarif PPN? Tarif PPN itu flat, cuma ada dua ya. Dalam arti, satu, penyerahan dalam negeri itu adalah 10%. Jadi kalau Bapak Ibu bertransaksi di dalam negeri itu, PPN-nya nilainya 10%. Kalau Bapak Ibu ekspor, nilainya 0%. Nah, mungkin Bapak Ibu sempat mendengar ada, Pak, kalau saya dapat dari misalnya jasa pengiriman kok cuma 1% ya? Oke, yang berubah itu bukan tarif pajak PPN-nya, melainkan DPP-nya atau dasar pengenaan pajak, atau biasanya kita sebut dengan DPP nilai lain. Di sini ada undang-undangnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 121 garis miring PMK 03 garis miring 2015. Jadi ada beberapa transaksi yang dasar pengenaan pajaknya itu nilainya berbeda. Contoh misalnya barang apapun, barang yang Bapak Ibu jual, tapi dipakai sendiri dan pemberian gratis. Jadi misalnya kita jualan baju, tapi baju tersebut kita bagikan ke karyawan misalnya atau kita sumbangkan, maka DPP-nya kita tetap harus bayar PPN, tapi DPP-nya nilainya bukan dari harga jual, tapi penggantian setelah dikurangi dengan laba kotor. Berikutnya adalah kalau Bapak Ibu berjualan film, dalam arti di sini adalah produksi film, DPP-nya adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Produk hasil tembakau, dia akan dibandingkan dengan harga jual eceran. Aktiva yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Misalnya perusahaan tutup karena pecah kongsi atau mungkin karena bangkrut gitu ya. Dan masih tersisa mobil. Mobilnya dijual, maka Bapak Ibu tetap akan membayar PPN senilai harga pasar yang wajar. Penyerahan pusat ke cabang atau antar cabang, kalau misalnya tadi masing-masing cabang memiliki NPWP tersendiri, tidak melakukan pemusatan pajak terutang, dia akan membayar PPN sesuai dengan HPP atau harga perolehannya.
penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang sesuai dengan harga lelang, dan ada 3 yang jenis yang sama pajaknya, DPP nilai lainnya, yaitu jasa pengiriman paket, jasa biro perjalanan, dan jasa freight forwarding. 10% dari jumlah tagihan. Nah, itulah makanya mungkin ada yang pernah dengar, "Pak, kok saya dengar PPN tarifnya 1%?" Jadi lebih tepatnya itu PPN-nya 10%, tapi karena nilai DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya adalah 10% dari total tagihan, maka seolah-olah PPN-nya hanya 1% dari nilai tagihan. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah sesuai namanya ya, pajak pertambahan nilai. Jadi Bapak Ibu tidak boleh atau tidak dilarang untuk melakukan penjualan dengan nilai yang lebih rendah daripada nilai perolehannya. Secara Undang-Undang PPN itu akan menjadi transaksi yang tidak wajar dan ada risiko untuk diperiksa. Misalnya Bapak Ibu membeli barang senilai 100.000, lalu Bapak Ibu jual seharga 70.000. Jadi PPN masukannya adalah dari 100.000 adalah 10.000, PPN keluarannya adalah 7.000, itu dianggapnya tidak wajar oleh Ditjen Pajak. Di sini kita akan contoh yang pertama. Contoh pertama ini adalah jasa pengiriman paket. CV Maju Express adalah pengusaha pengiriman paket dari Jakarta ke Surabaya dengan pengiriman biayanya sebesar 3,5 juta. Maka PPN yang terutang adalah 10% tarif PPN kali 10% kali 3,5 juta. Itu adalah dasar pengenaan pajaknya. Jadinya angkanya adalah 35.000. Jadi jumlah yang harus dibayarkan di PT Merdeka sebagai konsumen adalah 3,5 juta plus 35.000 alias 3.535.000. Ini juga berlaku tadi dengan freight forwarding maupun biro perjalanan. Jadi kalau Bapak Ibu menjual tour and travel, itu juga tarif PPN-nya seperti ini. Cara perhitungan PPN-nya seperti ini. Nah, bagaimana sih cara menghitung PPN itu? Atau berapa sih yang harus kita bayar di akhir bulan atau di setiap periodenya? Yang pertama adalah kita harus lihat dulu pajak masukan atau PPN masukan, di mana kita menerima faktur pajak PPN saat melakukan pembelian kepada PKP lainnya. Jadi kita kalau transaksi dengan sesama pengusaha kena pajak, kita akan mendapatkan pajak masukan dari mereka. Lalu kita wajib mengeluarkan PPN keluaran. Jadi faktur pajak PPN yang diterbitkan saat melakukan penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, satu catatan dari saya adalah pajak keluaran ini atau PPN keluaran ini harus dicatat atau harus dibukukan berdasarkan mana yang terlebih dahulu terjadi. Antara yang pertama, uang sudah diterima, atau yang kedua, barang sudah dikirimkan atau jasa sudah diberikan. Mana yang lebih dulu terjadi antara dua hal tersebut. Misalnya Bapak Ibu bulan ini menerima DP senilai 10 juta, tapi barangnya dikirim di bulan depan dari nilai transaksi senilai 100 juta. Maka PPN di bulan Februari ini adalah 10% dari 10 juta tadi. Itu sudah harus Bapak Ibu keluarkan atau diterbitkan pajak keluarannya. Atau sebaliknya, saat misalnya Bapak Ibu mendapatkan order bulan ini senilai 100 juta, dan Bapak Ibu kirimkan langsung ke klien di bulan ini, padahal mungkin invoice-nya baru dikirim atau dibayar di bulan depan. Maka PPN-nya pun harus diterbitkan di bulan ini. Yang harus dibayar adalah PPN kurang atau lebih bayar di mana ada selisih dari PPN masukan dan PPN keluaran. Yang perlu diingat, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56, garis miring PMK 03 garis miring 2015, ada transaksi dengan DPP nilai lain yang tidak boleh dikreditkan pajak masukannya, yaitu 3 hal: jasa pengiriman paket, biro perjalanan wisata, dan jasa pengurusan transportasi. Di luar itu, PPN-nya boleh Bapak Ibu kreditkan. Jadi, kalau Bapak Ibu dapat pajak masukan dari JNE misalnya, itu tidak boleh Bapak Ibu gunakan untuk mengurangi pajak lebih kurang bayarnya. Pajak masukan bisa diperhitungkan selama maksimal 3 bulan sejak diterbitkan. Tapi kalau misalnya ternyata ada pajak yang kita lupa kreditkan, misalnya sekarang bulan Februari, kita baru sadar ada faktur pajak bulan April tahun lalu belum dikreditkan. Bagaimana?
Maka saran saya adalah Bapak Ibu bisa melakukan pembetulan SPT PPN bulan April tahun lalu dengan mengkreditkan pajak masukan yang baru kita temuin misalnya. Lalu terjadi lebih bayar karena SPT pembetulan tadi, SPT pembetulan di bulan April. Lebih bayarnya itu kita tambahkan atau kita kreditkan di masa Februari misalnya. PPN ini dilaporkan dan wajib dibayar dan dilaporkan pada akhir bulan berikutnya. Transaksi bulan Februari wajib Bapak Ibu laporkan dan dibayarkan pada tanggal akhir bulan Maret, 31 Maret. Keterlambatan pelaporan akan menimbulkan denda sebesar 500.000. Keterlambatan pembayaran akan menimbulkan denda sesuai dengan peraturan yang baru di Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu progresif atau sesuai dengan tarif suku bunga Bank Indonesia. Kita nggak akan terlalu bahas detail itu di hari ini. Nah, dalam contoh kasus kedua, kita ada penjualan ekspor senilai 20 juta, ada penjualan ke PT Pertamina Persero senilai 120 juta, penjualan ke PT Pertamina Lubricants 300 juta, penjualan ke perusahaan lainnya senilai 300 juta, dan penjualan ke end customer senilai 120 juta. Total penjualannya adalah 860 juta rupiah. Untuk pembeliannya ada pembelian langsung, import langsung senilai 13 juta, pembelian ke PKP dan faktur pajaknya diterima senilai 210 juta, dan pembelian ke non-PKP adalah 300 juta. Jadi total pembeliannya adalah 523 juta. Berapa PPN kurang atau lebih bayarnya? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita cek dulu rekapitulasi penyerahan barang dan jasa. Contoh di sini adalah ekspor. Terjadi penjualan tapi tidak ada PPN-nya. Ingat, tarif PPN ekspor adalah 0%. Nah, ada juga poin nomor 2 dan nomor 3, yaitu penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri, kita yang pungut lalu kita setorkan, dan ada penyerahan barang yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sering bertransaksi dengan BUMN, sudah familiar dengan istilah WAPU ya, wajib pungut. Nah, bagi Bapak Ibu yang bertransaksi dengan BUMN, BUMD, pemerintah kota, daerah, provinsi, dan lain sebagainya, Bapak Ibu perlu pastikan apakah mereka wajib pungut atau tidak. Dalam contoh soal hari ini, ada 2 PT Pertamina yang saya sebutkan tadi. Ada PT Pertamina Persero, ada PT Pertamina Lubricants. Dalam hal ini, keduanya adalah BUMN. Tapi yang merupakan wajib pungut hanyalah PT Pertamina Persero. Sedangkan PT Pertamina Lubricants, dia adalah sister company dari Pertamina Persero, dan dia bukanlah wajib pungut. Otomatis, penjualan pada Pertamina Lubricants akan digabung dengan penjualan kepada perusahaan lain dan end customer, sehingga nilainya menjadi 720 juta dan PPN terutangnya adalah 72 juta. Sedangkan penjualan ke PT Pertamina Persero, PPN-nya tidak terhutang di kita. Jadi bukan kita yang harus membayarkan ke negara. Oleh sebab itu, dari 860 juta penjualan di bulan tersebut, pajak keluaran yang kita terbitkan adalah 72 juta, atau pajak keluaran yang harus kita bayar sendiri adalah 72 juta. Tentu kita harus kurangi dengan perolehan atau pembelian kita. Yang pertama adalah pembelian import. PPN import itu bisa kita kreditkan, Bapak Ibu, jadi jangan pernah hilangkan SSPCP-nya atau surat setoran pajaknya dan PIB-nya, karena kedua dokumen itu yang akan menjadi penanda Bapak Ibu sudah membayar PPN import untuk mengkreditkan di SPT masa PPN. Yang kedua adalah perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP. Di contoh soal ini adalah 210 juta, maka PPN yang masukan yang kita terima adalah 21 juta. Lalu Bapak Ibu bisa cek apakah ada kompensasi kelebihan PPN pada masa sebelumnya ataupun ada kelebihan PPN pada SPT pembetulan. Jadi kalau tadi kita sempat bahas melakukan pembetulan di bulan April 2020 misalnya, dan timbul kelebihan bayar, kita bisa kompensasikan di bulan Februari 2021. Tinggal dimasukkan di kolom nomor 4 ini. Jadi dari pembelian di bulan tersebut ada 223 juta, PPN-nya adalah 22.300.000. Kurang bayar di bulan tersebut adalah 49.700.000.
Kita masuk ke contoh 3, di mana ada penjualan ekspor senilai 50 juta, penjualan ke perusahaan berlokasi di Batam ada 300 juta, perusahaan lainnya di daerah Pabean 140 juta, penjualan ke end customer 100 juta, total penjualan adalah 590 juta. Untuk pembeliannya ada pembelian import melalui freight forwarder under name. Di sini maksud saya adalah tidak menggunakan NPWP perusahaan itu sendiri, senilai 10 juta. Pembelian ke PKP dan faktur pajaknya diterima, senilai 350 juta. Dan pembelian ke perusahaan non-PKP, 115 juta. Total pembeliannya adalah 475 juta. Berapa PPN lebih bayar atau kurang bayarnya? Seperti tadi kita sudah bahas, ekspor tidak ada PPN-nya. Penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri adalah end customer dan penjualan di daerah pabean lainnya. Tapi di sini saya akan bahas poin nomor 4 dan mungkin nanti poin nomor 5, yaitu penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut dan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi kita mengenal istilah kawasan bebas dan kawasan berikat, di mana saat terjadi penjualan di kawasan tersebut, PPN-nya dibebaskan atau tidak perlu dipungut. Oleh karena itu, karena kita ada penjualan di daerah Batam, pada perusahaan yang berdomisili di perusahaan Batam, di Pulau Batam, maka penjualan 300 juta ini tidak terhutang PPN sama sekali. Dari penjualan 590 juta, PPN terhutang pajak keluarannya adalah 24 juta saja. Lalu kita bahas soal rekapitulasi perolehan barang atau jasa atau pembeliannya. Kenapa di sini import tidak ada PPN masukannya? Jadi seperti tadi sempat saya bilang, saya mention bahwa pembelian import ini dilakukan dengan under name atau tidak menggunakan NPWP asli perusahaan atau tidak ada PIB, pemberitahuan impor barang dari atas nama perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, maka pajak PPN importnya tidak bisa kita kreditkan. Sisanya 350 juta dari pembelian ke PKP, otomatis di sini menjadi lebih bayar 11 juta rupiah. Kalau lebih bayar PPN, Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena bisa kita carry over, bisa kita bawa ke bulan-bulan selanjutnya. Bahkan menggulung terus juga tidak akan menjadi masalah. Tapi tentu dengan alasan yang masuk akal. Dalam arti di sini adalah apabila Bapak Ibu melakukan transaksi banyak melalui import, di mana PPN importnya bisa kita kreditkan, lalu menjualnya hanya melalui ekspor dan misalnya menjual ke pihak pemungut PPN, ke WAPU, maka Bapak Ibu saat lebih bayar terus setiap bulan itu menjadi masuk akal. Karena setiap kita beli dari import kita dapat pajak masukan, kita jual ekspor tidak ada PPN-nya, kita jual ke wajib pungut pun atau ke BUMN BUMD juga tidak ada PPN-nya. Tapi kalau perusahaan lain, perusahaan dagang biasa atau manufaktur biasa di mana PPN-nya lebih bayar terus-menerus, pasti akan menimbulkan kecurigaan atau potensi pemeriksaan pajak. Tidak masuk akal suatu perusahaan miliki PPN lebih bayar terus-menerus, artinya tidak ada uang masuk atau tidak ada keuntungan dari transaksi yang ada di perusahaan itu sendiri. Terkait kawasan bebas dan kawasan berikat sendiri, ada dua definisi ya Bapak Ibu. Dua-duanya ini sebenarnya ditentukan dengan undang-undang yang berlaku. Jadi di kawasan berikat ini contohnya itu adalah kawasan berikat Nusantara yang berlokasi di Jakarta, Tanjung Emas Export Processing Zone yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Emas, dan lain-lain. Ada banyak sekali kawasan berikat sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan kawasan bebas di Indonesia ini saat ini adalah ada 4 wilayah saja, yaitu Batam, Bintan, Sabang, dan Karimun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertransaksi dengan suatu perusahaan yang berdomisili di kawasan bebas atau kawasan berikat, maka yang Bapak Ibu perlu minta adalah surat domisilinya, menyatakan mereka ada di kawasan berikat dan kawasan bebas tadi. Dan jangan lupa bahwa kode fakturnya berbeda, kode fakturnya adalah 070. Jadi secara simpel biasanya kita bikin 010 itu adalah buat perusahaan yang umum. Kalau untuk perusahaan yang di kawasan bebas dan berikat, Bapak Ibu perlu menggunakan kode faktur depannya adalah 070.
Satu hal lagi yang sering terlupakan adalah PPN kegiatan membangun sendiri. Jadi membangun sendiri ini definisinya adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha. Jadi kalau kontraktor itu kan membangun bangunan karena memang usahanya dia adalah jasa pembangunan bangunan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita perusahaan dagang, saya misalnya dagang baju, lalu saya membeli tanah, lalu saya membangun tanah tersebut menjadi kantor saya tanpa menggunakan pihak lain. Jadi di sini pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang digunakan sendiri dan digunakan oleh pihak lain, tapi tidak dilakukan oleh kontraktor misalnya. Jadi kita beli tanah, kita bangun jadi kantor, kita beli materialnya sendiri, kita bayar upah atau buruhnya sendiri tanpa jasa kontraktor secara spesifik gitu. Itu dianggap atau disebut dengan kegiatan membangun sendiri. Kategorinya adalah bangunan tersebut adalah bangunan permanen dengan konstruksi utama berupa kayu, beton, batu bata, atau baja, entah buat rumah tinggal ataupun tempat kegiatan usaha, dengan luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Luas bangunannya minimal 200 meter persegi, Bapak Ibu akan terkena PPN kegiatan bangun sendiri atau PPN KMS. Cara perhitungannya adalah 10%, ini adalah tarif PPN, dikali 20% kali rencana anggaran bangunan, RAB-nya. Jadi, kalau Bapak Ibu membeli material sendiri, lalu membayar tukang sendiri, tolong disimpan RAB-nya, karena itu akan menjadi dasar pengenaan PPN KMS. Ini adalah dasar pengenaan pajaknya. Yang berbeda adalah PPN KMS ini disetorkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalnya pada bulan Januari, Bapak Ibu melakukan pembangunan dan habis di budgetnya di bulan Januari itu senilai 100 juta. Maka pada bulan Februari tanggal 15 maksimal Bapak Ibu menyetorkan 10% kali 20% kali 100 juta tadi dengan kode setoran 4112110103. Ini kalau Bapak Ibu bikin ID billing-nya. Karena namanya pembangunan itu kan mungkin nggak 1 bulan selesai ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dari Januari sampai Maret Bapak Ibu melakukan pembangunan tersebut, maka setiap bulannya Bapak Ibu wajib menyetorkan PPN-nya. Orang pribadi atau badan yang non-PKP yang melakukan bayaran PPN terutang atas KMS akan dianggap sudah lapor apabila sudah menerima NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara. Jadi kalau udah bayar itu dianggap sudah lapor. Tapi kalau Bapak Ibu adalah PKP, maka Bapak Ibu tetap harus melampirkan pada SPT masanya. Harus melakukan pelaporan lagi. Jadi kalau non PKP dia bayar sudah terlapor, kalau PKP habis bayar dia harus lapor dengan SPT masanya. Ekualisasi PPN. Nah, kita di sini akan bahas singkat mengenai ekualisasi PPN, tapi untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa melihat replay mini kelas minggu lalu, kita sempat bahas tentang ekualisasi pajak. Jadi prinsipnya adalah dari Dirjen Pajak itu pasti melakukan yang namanya ekualisasi atau perbandingan membandingkan antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya. Dalam kasus ini yang dibandingkan adalah SPT masa PPN atau laporan bulanan PPN dengan SPT tahunan badan. Jadi kalau kita bisa lihat di sebelah kanan itu ada 1771 adalah laporan SPT badan, SPT tahunan badan. Ada poin berupa peredaran usaha. Nah, jumlah peredaran usaha ini akan disamakan, akan disesuaikan dengan jumlah penyerahan SPT masa PPN. Jadi setiap bulan itu kita lapor berapa sih sebenarnya penyerahan barang kena pajaknya. Kalau berbeda boleh dengan catatan. Yang pertama, ada DPP PPN yang tidak termasuk penghasilan PPH badan. Contoh penyerahan pusat cabang. Jadi kalau kita jual ke cabang kan pasti itu tidak dianggap keuntungan ya, tidak dianggap omset di PPH badan. Tapi secara PPN kita harus bayar PPN sesuai HPP-nya. Pemakaian sendiri itu juga ada PPN-nya, tapi tidak menjadi omset PPH badan. Pengalihan aktiva, misalnya kita menjual mobil, menjual ruko, menjual kantor, itu juga merupakan objek PPN, tapi bukan merupakan peredaran usaha. Dia masuknya adalah penghasilan lain-lain. Yang terakhir adalah ekspor. Ekspor kita tadi sudah bahas bahwa penjualannya pasti masuk ke SPT badan, tapi atas transaksi ekspor itu tidak ada
PPN yang harus dipungut. Penyebab lainnya adalah ada beda waktu penerbitan faktur, selisih kurs pencatatan, hingga pembayaran uang muka. Contoh di sini misalnya diketahui jumlah penyerahan SPT PPN tahun 2020 adalah sebesar 4,796 miliar. Sedangkan jumlah omset yang di SPT PPH Badan adalah 4,4 M. Berikut ini data-data yang terkait dengan equalisasi, yaitu ada penyerahan di bulan Desember sejumlah 600 juta dicatat pada SPT PPN bulan Januari 2020. Artinya ada beda waktu ya, beda waktu pengakuan. Omsetnya sudah dicatat di 2019, tapi PPN-nya baru bulan Januari 2020. Pada bulan November, PT ABC menerima uang muka sebesar 10% atau sebesar 70 juta atas penjualan 700 juta yang penyerahannya baru dilakukan di bulan Maret. Ini juga ada beda waktu antara penyerahan dengan pencatatan omsetnya. Dalam bulan Februari 2020, terdapat pemakaian barang untuk keperluan pribadi sebesar 15 juta. Di sini tentu masuk ke PPN tapi tidak ke SPT Badan. Terdapat penjualan barang dagang sebesar 300 juta di bulan Desember 2020 yang faktur pajaknya dilaporkan di Januari 2021. Terjadi penjualan ekspor tanggal 7 April 2020 sebesar 5.000 USD dengan kurs Kementerian Keuangan sebesar 10.000 dan kurs aktualnya adalah 10.500. Penjualan ekspor pada tanggal 21 Juni sebesar 6.000 dengan kurs Kementerian Keuangan 10.250, sedangkan kurs jualnya atau realisasinya adalah 10.000. Bagaimana kertas kerja ekualisasinya? Jadi kita harus bertanggungjawabkan apakah SPT Badan kita yang berbeda dengan SPT PPN ini sesuai atau tidak. Kita lihat di sini penyerahan menurut SPT PPN tahun 2020 adalah 4,7 M. Ditambahkan penjualan bulan Desember 2020 yang dilapor di Januari 2021. Ditambahkan juga selisih kurs ekspor sebesar 2,5 juta. Namun dikurangi uang muka 70 juta. Dikurangi penjualan Desember 2019 yang dilapor di 2020 sebesar 600 juta. Dikurangi pemakaian sendiri, karena pemakaian sendiri ini bukan merupakan omset PPN ya. Bukan merupakan omset peredaran usaha di SPT Badan. Dikurangi selisih kurs 21 Juni. Maka dari 4,7 M ditambah 300 juta dikurangi 686 juta, total saldo ekualisasinya adalah 4,4 M. Di mana itu sudah sesuai dengan peredaran usaha SPT PPH Badan 2020. Apabila ternyata tidak sesuai, maka Bapak Ibu perlu khawatir, artinya ada risiko pemeriksaan. Begitu juga kalau misalnya kita menerima pajak masukan senilai 4 miliar, tapi penjualannya kita laporkan mungkin hanya 3 miliar. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Dengan catatan, kita masih punya stok barang yang cukup. Contohnya, dalam penjualan 3M tadi, pasti HPP-nya mungkin hanya, anggaplah 1,5 M. Kita beli 4 M, HPP-nya 1,5 M, maka stok barangnya harus minimal adalah 2,5 M, yang tersisa di laporan neraca kita. Tapi kalau ternyata tidak ada di laporan neraca sejumlah persediaan seperti itu, tentu itu akan menjadi sumber pemeriksaan pajak bagi kita. Begitu juga apalagi kalau misalnya kita menerima faktur pajak masukan atau ada dari supplier kita menerbitkan faktur atas nama atau atas NPWP kita, anggaplah senilai 300 juta. Dan kita tidak lapor pajak sama sekali. Anggaplah kita bukan PKP, anggaplah kita hanya berdagang, kita tidak pernah lapor pajak penjualan atas tadi pembelian senilai 300 juta. Hal tersebut juga akan membuat kita terkena ekualisasi karena ada data PPN yang diterima oleh Dirjen Pajak, tapi tidak ada catatan atas penjualannya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga, yaitu terkait perubahan UU PPN dan PPNBM terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Pada pasal 9 ayat 2A, pengusaha kena pajak dapat melakukan pengkreditan pajak masukan walaupun yang pertama belum melakukan penyerahan barang kena pajak. Jadi, kalau kita belum jualan pun boleh kita kreditin sekarang. PKP yang import barang kena pajak dan PKP yang memanfaatkan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Misalnya memanfaatkan jasa, bukan jasa, anggaplah kita beli aplikasi dari luar negeri, dapat pajak masukannya, atau misalnya kita pakai Google Ads. Google Ads sekarang sudah ada PPN-nya ya, Bapak Ibu. Itu bisa kita kreditkan. Yang kedua adalah pengkreditan pajak masukan 80% dari pajak keluaran. Dengan catatan dari perolehan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak ataupun dari BKP tidak berujub, sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat mengkreditkan pajak masukan senilai 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Ini sangat bermanfaat sekali buat kita ya, Bapak Ibu, karena tadinya itu semua pajak masukan sebelum kita menjadi PKP tidak bisa dikreditkan. Yang tiga adalah dapat mengkreditkan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak sebelum dilaporkan pada SPT masa PPN saat ditemukan dalam waktu pemeriksaan. Jadi misalnya kita kena periksa, kita dianggap kurang bayar PPN 100 juta. Lalu kebetulan kita ketemuin ada pajak masukan yang belum dikreditkan, nilainya 100 juta juga. Nah, itu jadi boleh dikreditkan. Sebelumnya itu nggak boleh. Kalau udah ditemukan dalam waktu pemeriksaan, pajak masukan yang tidak kita kreditkan, maka tidak boleh dikreditkan. Itu peraturan yang lama. Tapi ada satu catatan dari saya, hingga saat ini kita masih menunggu peraturan Menteri Keuangan terkait undang-undang tersebut. Jadi kalau kita bahas sedikit, dari undang-undang itu biasanya akan turun menjadi PMK atau peraturan Menteri Keuangan, atau peraturan pemerintah, atau peraturan Dirjen Pajak, di mana dalam PMK, peraturan pemerintah, dan peraturan Dirjen Pajak tadi, itu akan memuat tunjuk teknis pelaksanaannya. Jadi secara undang-undang sudah disetujui, tapi secara petunjuk teknisnya saat ini belum ada. Baik, Bapak Ibu, materi sampai di sini. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Apabila Bapak Ibu mau bertanya, silahkan diketik di kolom Q&A. Saya akan menjawab satu persatu. Kabarnya sekarang di faktur pajak wajib mencantumkan NPWP lawan transaksi. Bila tidak mencantumkan, akan dikenai denda. Adakah solusinya bila customer yang tidak mau memberikan NPWP maupun NIK? Di sini saya bukan pedagang eceran. Oke. Pertanyaan ini tepat sekali. Jadi saat ini kalau Bapak Ibu menerbitkan faktur pajak tidak lengkap atau tanpa NPWP dan tanpa NIK, maka Bapak Ibu akan terkena denda. Kecuali kalau Bapak Ibu adalah pedagang eceran. Hanya pedagang eceran saja yang boleh membuat faktur pajak tanpa NIK ataupun tanpa NPWP. Solusinya adalah kalau biasa saya menggunakan trik, kita meng-email ke semua klien kita, customer kita, bahwa kita sedang mengupdate database kita. Jadi kita minta NPWP atau NIK-nya. Kita tidak sebut bahwa itu untuk faktur pajak, gitu ya. Selamat malam, saya mau bertanya untuk contoh kasus apabila si A mempunyai toko dan menjual 10 jenis barang. 5 diantaranya non-PPN, apakah untuk pelaporan PPN si A harus melaporkan semua penjualan atas 10 jenis barang atau hanya untuk penjualan 5 jenis barang yang memperoleh pajak masukannya saja? Oke, dalam transaksi seperti ini, yang dilihat itu adalah seluruh penjualan pada perusahaan A, PT ataupun orang pribadi A tadi. Kalau dia menjual 10 jenis 10 jenis barang, walaupun 5 diantaranya tidak dapat pajak masukan, dia tetap harus melaporkan keseluruhan penjualan. Tadi ini sempat kita bahas sedikit tentang ekualisasi, tapi lebih detailnya mungkin Bapak Ibu bisa melihat replay video mini kelas minggu lalu. Karena secara ekualisasi pajak, kalau kita hanya melaporkan 5 penjualan yang diperoleh PPN atau pajak masukannya saja, tentu saat pemeriksaan atau saat petugas pajak melakukan ekualisasi, akan terlihat bahwa laporan kita tidak equal. Tidak equal dalam arti ada ketidaksesuaian. Nah, di situ adalah risiko bagi kita dan akan terkena denda gitu ya. Izin tanya Pak, saya ada transaksi untuk klaim ke prinsipal, tapi si prinsipalnya tidak mau terbitin faktur pajak. Apakah kami tetap terbitin faktur pajak? Dan jika tetap terbit, maka kami tanggung PPN-nya. Nah, untuk si lawan transaksi, apakah bisa menggunakannya sebagai pajak masukan si prinsipal? Oke, jadi di sini konteksnya misalnya kita mau mengklaim, anggaplah komisi ya, ke prinsipal. Kalau memang seperti itu, ada jasa gitu, jasa kena pajak,
Saran saya adalah kita tetap terbitkan faktur pajaknya untuk penagihan jasa tadi. Dan kalau memang pihak lawannya tidak mau membayar PPN-nya, maka kita yang harus menanggung PPN-nya tersebut. Kenapa? Kalau kita tidak membuat faktur pajak ini, maka lagi-lagi saat ekualisasi kita akan terkena masalah. Omset penjualan dengan rekap fakturnya tidak sesuai. Dan kalau misalnya kita sudah membuat faktur pajaknya tadi, faktur pajak tersebut akan bisa dikreditkan atau akan bisa digunakan sebagai pajak masukan bagi prinsipal. Bagaimana cara kita mengetahui apakah vendor kita BUMN wajib pungut atau bukan? Ini mau nggak mau memang harus ditanyakan kepada vendornya. Jadi biasanya sih sebenarnya kalau nggak akan terlihat di kontrak kerjanya, pihak mana yang akan menanggung atau yang akan menyetorkan pajaknya. Kalau memang tidak ada di kontrak kerja, mau nggak mau kita minta atau kita bertanya kepada bagian finance atau tax dari BUMN tersebut. Selamat malam Pak. Jika case-nya kita ingin melakukan pembetulan SPT masa PPN bulan Januari, Februari, April, Juni, September 2020. Semua lebih bayar dan sudah di bulan Desember. Bagaimana alokasi lebih bayarnya saat pembetulan? Apakah semua bisa dialokasikan langsung ke bulan Desember? Oke, jadi begini, kekurangan dalam aplikasi SPT saat ini adalah kita tidak bisa mengkreditkan kelebihan bayar pajak dari beberapa bulan pembetulan ke satu masa tertentu. Jadi mau nggak mau bulan Januari harus dibetulkan misalnya alokasikannya ke bulan Desember. Februari ke Januari 2021. April, Juni, dan September ke bulan-bulan berikutnya juga. Izin bertanya Pak, jika tahun buku pajak 2020 tidak ada meminta nomor seri faktur pajak KPP, namun ada pekerjaan di tahun buku 2019 yang belum dibayar pekerjaannya di tahun 2019, tapi dibayar di masa Desember tahun buku 2020 oleh bendahara pemerintah. Nah, pajak PPN tersebut disetor oleh bendahara. Sewaktu pencairan pembayaran, bendahara tidak meminta faktur pajak. Akan tapi badan usaha kami berstatus PKP. Apakah kami terkena sanksi administrasi 2% tidak mengeluarkan faktur pajak? Nah, adakah solusi agar tidak terkena denda? Atau adakah solusi pengurangan denda dengan nilai 2% atau istilah pengampunan pengurangan? Mohon solusinya Pak, mengingat nilai kami konstruksi dan PPN-nya mencapai 100 juta rupiah. Oke, jadi dalam konteks di sini memang kalau kita tidak mengeluarkan faktur, ada resiko kita akan terkena sanksi administrasi 2% karena tidak mengeluarkan faktur pajak. Kalau saran saya, atas transaksi tersebut, nilai PPN yang sudah disetorkan oleh bendahara negara, kita catat sebagai pajak masukan dibayar di muka. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ada kolomnya di ISPT itu, pajak masukan dibayar di muka. Jadi bukan atas transaksi yang kita tidak atau kita belum terbitkan faktur pajaknya. Baru setelah itu kita terbitkan sehingga tidak terkena denda. Jadi bukan di backdate ya Bapak Ibu, karena ini 2019, 2020 juga sudah tutup tahun buku. Sekarang kalau kita bikin di tahun sebelumnya itu kan sudah tidak bisa dan pasti akan terkena masalah. Jadi flow-nya satu dicatat sebagai pajak dibayar di muka dulu, baru diterbitkan fakturnya. Penyerahan Desember 2020 bisa ya Pak dilaporkan di Januari 2020. Setahu saya yang bisa dilaporkan beda bulan pajak masukannya. Sebenarnya masih bisa di bulan Januari selama memang masih ada faktur pajaknya, nomor serinya maksud saya, NSFP-nya. Jadi kalau sudah lewat tahun, kayak misalnya 2020 ke 2021 gitu ya. Kalau di 2021 kita mau keluarin faktur pajak atas Desember 2020, selama masih punya nomor serinya, boleh. Tapi kalau nggak ada, kita nggak bisa laporkan. Apakah diperbolehkan jika tanggal faktur pajak pembetulan berbeda dengan tanggal invoice? Oke, sebenarnya begini, banyak yang menyamakan antara faktur pajak dengan tanggal invoice ya, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, yang menjadi dasar adalah mana yang diterima atau terjadi terlebih dahulu, mana yang terjadi lebih dahulu antara penerimaan uang atau pengiriman barang.
Jadi sebenarnya harus dicocokkan itu faktur pajaknya itu adalah dengan surat jalan atau tanda terima uangnya atau uang masuknya. Selama sesuai itu tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya berbeda, pasti dia akan tanya kapan uangnya diterima atau kapan barangnya sudah diserahkan. Apakah faktur pajak dengan DPP lain yang tidak dapat dikreditkan akan otomatis muncul di pre-populated? Adakah ciri-cirinya faktur pajak DPP lain yang tidak dapat dikreditkan tersebut agar tidak terlanjur dikreditkan? Sebenarnya sih mau nggak mau kita harus melihat dari perusahaannya ya, Pak. Jadi kalau kita udah lihat misalnya JNE gitu, dia otomatis nggak boleh kita kreditkan. Atau kalau kita bisa lihat dari DPP-nya akan berbeda dengan nilai PPN-nya. Kalau dari ciri-cirinya lain, bisa kita lihat juga nomor fakturnya. DPP nilai lain itu nomor fakturnya, kode fakturnya adalah 040. Jadi kalau kita lihat ada 040, kita cek dulu apakah itu DPP nilai lain yang boleh dikreditkan atau yang tidak boleh dikreditkan. PPN bangun sendiri itu apakah dapat dikreditkan atau jadi biaya dalam perusahaan? Jika jadi biaya, apakah akan dikoreksi fiskal? Oke, jadi kalau misalnya dalam PPN bangun sendiri itu jelas tidak dikreditkan ya Bapak Ibu, karena itu kan kita yang membayar sebagai pajak keluaran, jadi dia tidak bisa dikreditkan di mana-mana, tapi dia bisa menjadi biaya dalam perusahaan. Sekali lagi yang tidak akan menjadi biaya atau yang terkena koreksi fiskal itu adalah pajak penghasilan, bukan pajak PPN. Jadi dia tidak akan terkena koreksi fiskal juga, bisa jadi biaya. Jika renovasi rumah dari 1 lantai menjadi 3 lantai, apakah terkena PPN bangun sendiri? Nah, dengan konteks kalau misalnya bertambah lebih dari 200 meter persegi, kita biarpun orang pribadi dan membangun rumah sendiri untuk orang pribadi itu, akan tetap wajib bayar PPN bangun sendiri. Memang kalau rumah tinggal ini kan biasanya nggak terawasi ya Bapak Ibu, tapi biasanya kalau kita sampai merubah muka atau merubah bagian depan dari rumah tinggal kita dan kebetulan ada orang pajak lewat ngelihat misalnya rumahnya berubah, dia bisa mengirimkan surat teguran atau pemeriksaan atas kegiatan bangun sendiri tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu yang renovasi ataupun membangun rumah biar orang pribadi, tolong jangan sampai RAB-nya hilang. Karena RAB itu yang akan menjadi dasar perhitungan KMS. Malam Pak, mau tanya dalam PMK nomor 56/03/2015 dijelaskan bahwa jasa pengiriman paket, jasa biro perjalanan wisata tidak dapat dikreditkan. Dalam hal ini PPN masukan tetap dilaporkan di SPT atau gimana ya? Oke, kalau memang tidak bisa dikreditkan artinya tidak perlu dilaporkan di SPT, tidak apa-apa. Dia bisa dijadikan sebagai biaya. Selamat malam Kak, izin bertanya, apakah jika penjual menerbitkan faktur pajak kepada pembeli dan alamat tidak sesuai dengan NPWP, apakah diperbolehkan? Nah, ini sebenarnya akan menjadi faktur pajak cacat ya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya alamat harus sama persis dengan NPWP. Sering sekali juga misalnya cuma beda dikit, beda kelurahan atau beda tidak ada nomor jalan, itu sudah dianggap sebagai faktur pajak yang cacat. Makanya lebih baik disesuaikan dengan alamat NPWP. Bagaimana equalisi PPN kegiatan bangun sendiri? Contohnya bila kita bangun kantor atau gudang, tapi kita nggak keluarkan PPN-nya, tapi kita nggak bayar PPN-nya gitu ya. Nah, sebenarnya di equalisasi kegiatan bangun sendiri ini biasanya lolos dari Dirjen Pajak karena dalam pelaporannya, dalam pelaporan SPT tahunan, mungkin dalam biaya renovasinya tidak akan tergambar berapa besar luas yang kita renovasi. Tapi tentu kalau misalnya kita membukukan ada biaya renovasi dan jumlahnya cukup besar di SPT tahunan badannya, akan timbul pertanyaan biasanya tentang kegiatan bangun sendiri tersebut. Dalam pembelian jasa dengan PPN, pada saat pembayaran baru ada diskon. Nah, pencatatan diskon itu kemana? Catat sebagai pengurang biaya itukah? Atau buat akun khusus diskon pembelian? Apa tidak masalah jika diskon tersebut tidak dicantumkan di faktur pajak? Oke, jadi misalnya kita sudah membeli
kita membeli dengan nilai full ya. Kita membeli dengan nilai full, faktur pajaknya kita terima nilai full. Kalau faktur pajaknya sudah kita terima dengan nilai full, maka saran saya, pencatatan diskonnya itu kita catat di akun sendiri, akun khusus, chart of account sendiri, sebagai diskon pembelian. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau diskon itu tidak dicantumkan di faktur pajak. Selamat malam Pak, saya mau bertanya, apakah benar jumlah HPP pada laporan laba rugi harus sama dengan pembelian yang ada di PPN masukan? Usaha saya bergerak di bidang jasa konstruksi. Oke, sebenarnya tidak harus sama. Jadi jawaban singkatnya adalah HPP itu boleh berbeda antara pembelian dengan yang ada di laporan laba rugi. Konteksnya adalah bisa jadi ada pembelian yang bukan ke PKP. Itu yang pertama. Kalau kita melakukan pembelian ke PKP pasti ke non PKP pasti akan berbeda dengan pajak masukannya. Tapi catatan saya adalah saldo awal ditambah jumlah pembelian dikurangin HPP sama dengan saldo akhir. Sekali lagi, saldo awal persediaan, ditambah pembelian, dikurangin HPP harus menjadi saldo akhir yang ada di neraca. Kalau itu tidak sesuai, maka nilainya menjadi tidak equal. Apakah jika sudah pensiun wajib mengisi SPT tahunan sesuai alamat KTP-nya? Oke, kalau misalnya masih sudah pensiun dan tidak menerima penghasilan, bisa mengajukan nonaktifkan NPWP sehingga tidak perlu isi SPT tahunannya lagi. Kalau produknya buku digital atau pendidikan atau konsultasi virtual, gimana ya Pak pajaknya? Kalau terkait dengan PPN, tetap akan terkena PPN. Hari ini kita akan fokusnya hanya pembahasan PPN ya. Selama sudah menjadi PKP, maka atas transaksi tersebut tetap akan terkena PPN. Izin mau bertanya Pak, untuk PPN jasa ekspedisi kan PPN-nya 1%, sedangkan pajak masukannya kami dipungut 10%, walaupun tidak bisa dikreditkan. Berarti untuk SPT tahunan, kita mencatat pembelian kita apakah hanya DPP atau DPP plus PPN. Nah, saat kita tidak bisa mengkreditkan nilai PPN-nya, sebaiknya kita catat DPP plus PPN. Jadi kita langsung jadikan sebagai biaya. Selamat malam, saya mau tanya perlakuan pajak untuk transaksi berupa bonus. Jadi dalam transaksi penjualan ada item barang yang kita beri secara cuma-cuma ke customer. Itu bagaimana ya Pak untuk perpajakannya? Nah, ini memang adalah salah satu faktur pajak yang dengan DPP nilai lain. Pemberian secara cuma-cuma customer itu tetap harus kita bayar PPN-nya. Sekali lagi tetap harus kita bayar PPN-nya. Tapi memang kita bisa menggunakan DPP nilai lain dikurangi dengan laba kotornya. Atau kita catat dengan HPP-nya saja. Untuk pajak masukan yang barang kena pajaknya dibeli oleh wajib pajak non-PKP, apakah PM bisa digabungkan menjadi akun pembelian atau PPN dijadikan akun beban? Mohon penjelasannya. Jadi kalau kita non-PKP dan membeli barang ke PKP, maka saran saya nilainya yang kita catat di akun pembelian adalah nilai barang plus PPN. Jangan dipisahkan. Kenapa? Agar nilai tersebut menjadi harga pokok penjualannya, HPP-nya. Selamat malam, saya membeli barang dagangan setiap hari kepada PTA dan menjualnya kembali ke pengguna barang. Tetapi PTA ingin mentotalkan faktur pajak di akhir bulan sebagai satu kesatuan. Sedangkan para pengguna ingin faktur pajak terbit hari itu saja sehingga memiliki tanggal yang berbeda. Apakah ada solusi untuk case seperti ini? Nah, perlu diingat di sini Bapak sebagai middleman, jadi PTA menjual kepada B, baru menjual lagi kepada end customer C, gitu ya. Faktur pajak yang harusnya diterbitkan ke masing-masing pengguna barang itu seharusnya dari PTB, bukan dari PTA. Apalagi kalau nilainya ternyata besar, maka Bapak di PTB ini bisa dianggap belum mengeluarkan faktur PPN. Dalam arti kalau misalnya PTB memang wajib menjadi PKP pun, maka PTB akan terkena dampaknya atau Bapak sebagai middleman-nya yang akan tetap diminta menerbitkan faktur pajaknya. Jadi kalau solusinya mau nggak mau artinya PTA menjual ke PTB itu boleh diterbitkan di akhir bulan, tapi
PTB menjual ke end customer atau middleman ke end customer tetap harus menerbitkan faktur pajak setiap harinya juga. Izin bertanya, ada transaksi tidak diterbitkan faktur pajak karena merupakan reimbursement. Apakah syarat dokumen agar memenuhi syarat reimbursement? Oke, kalau reimbursement ini artinya dalam penagihannya yang ditulis atau identitas yang ditulis adalah PT yang A-nya, bukan PT yang mengeluarkan uangnya. Jadi misalnya PT A dan ada PT B. PT B ini membayar sekian jumlah uang senilai tertentu yang akan diminta reimburse-nya ke PT A. Maka dokumen-dokumen yang terkait dengan invoice dan lain-lain, bukti pembayaran tadi, tagihannya bukan dari dari supplier ke PT B, tapi harus ke PT A-nya, ke orang yang menjadi pembayar reimbursement-nya. Tidak terbitkan faktur pajak atau tidak potong PPh 23, apakah dendanya maksimal hanya 2 tahun? Atau tidak ada batas waktu dendanya? Oke, semua denda pajak, denda terlambat bayar, atau denda tidak bayar, tidak potong, maksimal adalah 2 tahun. Tidak. Jadi setelah itu, misalnya dalam penagihannya baru tahun keempat, kita hanya bayar maksimal denda 24 bulan atau 2 tahun. Selamat malam, bila kita bukan PKP dan transaksi pembelian dengan PKP, apa resiko diperiksa bila kita hanya minta faktur pajak dengan NIK 0000 tanpa NPWP kita? Kalau nggak ada NPWP dan NIK kita sebenarnya aman, Tapi memang tadi sudah saya dibahas juga bahwa PKP itu pun sekarang harus menyantumkan NIK ataupun NPWP. Selamat malam Pak, untuk perlakuan PPN penjualan dengan barang bonus bagaimana Pak? Contoh pengambilan 100, bonus 5 lembar, terima kasih. Oke, bonusnya ini tetap sebagai PPN DPP nilai lain ya, atau pemberian cuma-cuma. Tetap harus dikeluarkan PPN-nya. Pak, untuk faktur pajak DPP nilai lain tadi tidak boleh dikreditkan. Nah, saya ada faktur pajak di 2020 sudah terlanjut dikreditkan. Bagaimana ya Pak? Apakah dilakukan pembatalan lalu dilakukan pembetulan? Oke, jadi memang yang tidak boleh dikreditkan itu hanya 3 ya, Bu. Tadi tentang dari jasa pengiriman, jasa perjalanan, maupun dari freight forwarding. Tapi kalau memang sudah terlanjur dikreditkan, kalau saran saya lakukan pembetulan, nanti kan ada kekurangan bayaran. Nah, dari situ baru kita tambahin bayarnya. Pak, kebetulan saya bekerja di perusahaan travel agent, jasa agen perjalanan wisata. Dan selama ini untuk penjualan tiket pesawat perusahaan tidak mengenakan PPN atau tidak memberikan faktur pajak DPP nilai lain. Apa hal ini bermasalah, Pak? Kalau selama sudah menjadi PKP, maka sebenarnya kerugiannya di perusahaan ibu ya. Jadi kalau kita punya jasa travel agent lalu kita bayar PPN-nya dengan nilai 10%, itu kerugiannya di kita karena kan PPN-nya menjadi lebih tinggi gitu ya. Tapi memang ada beberapa perusahaan memilih seperti ini. Jadi kliennya yang meminta agar kita menerbitkan nilai full, nilai 10%, agar bisa dikreditkan di lawan transaksinya. Kalau memang seperti itu tidak ada masalah sebenarnya. Pak mau tanya, saat beli obat-obatan dari sales kemudian dijual untuk rawat jalan, sebuah rumah sakit, harga yang dibayarkan sudah termasuk PPN. Apakah pihak rumah sakit yang melaporkan PPN, berarti SPT tahunan dan PPN juga dilaporkan? Oke, kalau untuk rawat jalan dan harga sudah termasuk PPN, maka pihak rumah sakit saat menjual harus juga melaporkan dan membayarkan PPN-nya. Jadi SPT PPN-nya juga harus dilaporkan. Kalau SPT tahunan, walaupun Bapak Ibu tidak ada penjualan obat dari sales, tetap harus lapor ya. Rumah sakit kan juga adalah objek badan usaha gitu. Di pre-populated kami sering temui ada PM yang bukan transaksi kami. Bila lawan transaksi yang menerbitkan PM tersebut tidak mau merevisi, apakah ada sanksi bagi saya tidak mengkreditkan PM tersebut maupun tidak dibiayakan? Gak apa-apa, memang ini menjadi masalah yang sering sekali terjadi sekarang. Banyak sekali pre-populated PPN atau pajak masukannya tidak sesuai. Jadi diabaikan saja tidak akan menjadi masalah. Malam Pak, saya ingin bertanya, perusahaan tempat saya bekerja merupakan perusahaan JPT, PPN keluarannya 1%. Melakukan transaksi dengan perusahaan jasa outsourcing untuk penyediaan tenaga kerja. Apakah PPN masukannya dapat dikreditkan? Dapat dikreditkan, tidak ada masalah.
Bila kita non-PKP dan penerima faktur pajak, bisakah kita membiayakan PPN-nya? Apakah ada dasar aturannya? Kita non-PPP, kalau kita non-PKP, maka kita pasti kita boleh membiayakan sebagai PPN. Dasar aturannya memang ada di Undang-Undang PPN juga, Bapak Ibu, nanti bisa dibaca. Pak, saya mau bertanya, jika perusahaan swasta melakukan transaksi dengan pemerintah, lalu pajaknya dipungut dan bendahara pemerintah telah memberikan SSP sebagai tanda bukti pembayaran pajak. Apa kita wajib membuat faktur pajak keluaran atau cukup terima SSP-nya saja? Seharusnya kita tetap harus membuatkan faktur pajaknya. Untuk pajak penjualan ekspor, bukti apa yang harus dilampirkan ya Pak ke e-faktur? PEB. Dia adalah dokumen pengganti, dokumen lain pengganti pajak keluaran. Untuk membatalkan faktur pajak, apakah sekarang tetap wajib membuat surat pemberitahuan ke KPP penjual dan tembusan ke KPP pembeli? Sebenarnya tidak ya, Bu, tinggal dibatalkan di e-fakturnya saja, kecuali sudah dikreditkan. Sekali lagi, kecuali sudah dikreditkan. Selamat malam, Pak. Saya mau bertanya bagaimana cara menentukan harga pada faktur pajak jasa kena pajak atas jasa maklun, di mana barang yang dimaklun tersebut barang milik customer di luar negeri yang diimport ke Indonesia, dan atas barang tersebut kami tidak melakukan pembayaran. Yang mau saya tanyakan, satu, apakah yang dicantumkan cukup harga jasa maklunnya, atau harus ditambahkan dengan harga barangnya, jasa maklun plus harga barang. Jadi kalau atas, di sini kan kita hanya memberikan jasa maklun, di sini kalau saya lihat bukan jasa maklun justru ya, karena barang tersebut milik customer-nya sendiri di luar negeri yang diimport ke Indonesia. Tentu dalam proses import itu PPN-nya atas nama customer, bukan atas nama kita. Jadi mungkin di sini lebih tepatnya mungkin untuk jasa perizinannya saja, maka yang dicantumkan cukup harga jasa maklunnya saja tanpa ada nilai barangnya. Apabila perusahaan sudah PKP, tapi saat menerima faktur pajak sudah lewat 3 bulan, apakah boleh dibebankan? Sebenarnya kalau sudah lewat 3 bulan, kalau saran saya tetap melakukan pembetulan. Jadi tidak 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 dibiayakan atau tidak dijadikan beban. Tapi kalau memang ternyata perusahaan memilih untuk dibebankan, itu juga tidak akan menjadi masalah. Selamat malam, apabila ada transaksi dengan pihak pemungut PPN, tapi mereka meminta untuk PPN-nya dibayarkan oleh pihak kami. Apakah pas cetak kode billingnya pembayarannya adalah pihak kami atau pembayarannya lawan transaksi pihak pemungut PPN? Saat mencetak kode billing, maka pembayarannya yang melakukan bayaran adalah pihak pemungut PPN. Kode billing untuk di sini WAPU ya. WAPU ini juga berbeda ya Bapak Ibu. Jangan lupa kode billingnya menggunakan 902 atau 903. Tergantung apakah dia bendaharawan atau bukan. Jadi kita menggunakan NPWP lawan, bukan NPWP kita. Jika kita mendapatkan SP2DK yang menyatakan bahwa PPN masukan yang telah kita kreditkan tidak valid karena lawan transaksi tidak melaporkan atau membayar faktur pajak keluaran tersebut. Padahal kita sudah membayar PPN tersebut pada lawan transaksi. Oke, memang di sini kita harus hubungi lawan transaksi tersebut. Jadi dalam ini pernah kami alamin dari pihak pembelinya kena SP2DK, penjualnya pun yang nerbitin faktur juga terkena SP2DK. Dalam hal ini sebenarnya yang harusnya membayar adalah orang yang menerbitkan pajak masukan tadi. Jadi dia harus melakukan penyetoran, atau Bapak Ibu yang bisa dilakukan adalah Bapak Ibu minta bukti setor, bukti lapor dari lawan transaksi tersebut, lalu diberikan kepada pemeriksa di KPP kita. Kalau memang ternyata lawan transaksi kita belum menyetorkan dan belum membayarkan, maka mau nggak mau kita yang akan ditagih kembali. Maaf, Bapak Ibu. Pak, izin bertanya, PTA menerbitkan faktur pajak kepada PTB, tetapi ada kesalahan seharusnya untuk PTC. PTA sebagai penjual dan menerbitkan faktur pajak meminta kita membuat nota pembatalan, sedangkan kita sebagai PTB belum mengkreditkan atas pajak masukan tersebut. Bagaimana solusinya?
kalau misalnya kita belum mengkreditkan, sebenarnya dia bisa langsung membatalkan. Kalau kita sudah mengkreditkan, kita harus membuat nota retur. Jadi kalau seperti ini sebenarnya kita tidak perlu membuat nota batal, mereka bisa langsung batalin sendiri. Izin bertanya, apakah pemusatan PPN ada masa berlakunya? Masa berlaku pemusatan PPN secara umum berlaku sampai dengan 5 tahun tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis dari PKP. Tapi kalau misalnya memang ada keperluan, bisa melakukan mengirimkan penyertaan dari PKP-nya. Pak, mohon maaf, mohon tanya, bila saya jual rokok 100 juta dan barang kena pajak 500 juta dan beli barang modal, apakah perlu perhitungan kembali atau ini barang modal tanpa perlu perhitungan kembali? Karena kami kena SP2DK. Begini, yang penjualan rokok tadi harus terkena DPP nilai lain. Kalau barang kena pajak 500 juta tadi, itu tentu harus dilihat apakah dia DPP normal atau DPP nilai lain juga. Tapi untuk perhitungan kembalinya jelas satunya ada DPP nilai lain yang belum diperhitungkan. Mohon maaf ini agak saya kurang paham dengan pertanyaannya mengenai beli barang modal. Apakah perlu perhitungan kembali? Kalau beli barang modal ini pun, beli barang modal ini belanja modal anggapannya beli alat ya. Kalau beli alat itu juga boleh dikreditkan sebenarnya. Bila bertransaksi dengan wajib pungut, kapan kita menerbitkan faktur pajak? Apakah saat penyerahan atau saat pelunasan? Mengingat selama ini kami menerima SSP-nya saat pelunasan dan biasanya pelunasannya 3-4 bulan. Seharusnya saat menerbitkannya itu adalah saat kita mengirimkan, saat menyerahkan. Memang kalau transaksi dengan WAPU biasanya bayarnya terlambat atau bayarnya di akhir setelah barang sudah diterima oleh mereka gitu ya. Kalau renovasi bangunan sebagian di bawah 200 meter menjadi dasar pengenaan PPN KMS atau tidak? Kalau di bawah 200 meter maka tidak akan menjadi dasar pengenaan PPN. Jadi biasanya yang dibuktikan untuk PPN KMS, PPN kegiatan bangun sendiri itu adalah IMB-nya, izin mendirikan bangunannya. Di situ akan terlihat juga luas bangunannya. Tempat saya bekerja adalah CV non-PKP, namun supplier kami kebanyakan adalah PKP. Menerbitkan faktur pajak dengan NPWP 000 dan dengan NIK direktur perusahaan. Alasannya, kalau pakai NPWP kami yang bukan PKP, nanti mereka bisa kena periksa karena faktur pajaknya tidak kami input balik di e-faktur. Apa ini dibenarkan? Oke, sebenarnya entah dia pakai NPWP atau NIK direktur perusahaan, itu tidak ada masalah bagi dia sebenarnya. Jadi tidak ada kekhawatiran karena Bapak tidak menerbitkan atau tidak input faktur pajaknya di e-faktur. Tapi memang di sini tetap ada resiko bagi CV Bapak yang bukan merupakan PKP. Jadi karena pembelian atas nama direktur tersebut tetap terekam di Dirjen Pajak. Maka pasti akan dibandingkan apakah beliau melakukan pelaporan atas penjualan PPh badannya sesuai dengan minimal pembelian yang dilakukan. Kalau enggak, kalau ternyata PPh badannya tidak pernah dilaporkan, pasti akan menjadi masalah. Pak, izin bertanya, pada slide materi bukan kena jasa pajak, salah satunya adalah jasa tenaga kerja. Tapi perusahaan saya bekerja mendapatkan faktur pajak dari perusahaan jasa tersebut. Itu bagaimana ya, Pak? Oke, jadi memang sekali lagi ada beberapa kriteria untuk mendapatkan bebas PPN tadi, itu bukan penyerahan jasa kena pajak. Contohnya dalam jasa tenaga kerja ini, maka dia harus ada pelatihan, jasa pelatihannya dan lain sebagainya. Bisa jadi di perusahaan Bapak yang menggunakan outsourcing tersebut tetap dapat faktur pajak karena secara perizinannya perusahaan mereka tidak lengkap atau tidak sesuai dengan pengajuan non JKP tadi. Oke, Bapak Ibu, sekian dari saya. Bapak